Halo Sobat Sehat, saya Anissa dari kelas A reguler B2. Dan di video kali ini, saya akan bahas tentang luka. Jadi, bagaimana sih cara perawatan luka yang benar itu? Silakan tonton setelah yang satu ini. We're breaking out into the open. Halo Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga menjelang akhir tahun ini Sobat Sehat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum saya bahas videonya lebih lanjut, saya mau tanya dulu buat Anda semua. Di antara semua organ tubuh kita, mulai dari rambut, kepala, sampai ujung kaki, saya mau tanya, bagian mana atau organ mana yang paling besar ukurannya? Mungkin ada yang jawab otak, jantung, hati. Apakah itu? Jawabannya adalah kulit. Kenapa? Karena kulit adalah organ di tubuh kita yang paling besar kalau kita lihat. Luas permukaannya sekitar 1,5 sampai 2 meter persegi. Jadi sangat besar kan? Kulit memiliki banyak fungsi, misalnya mengeluarkan keringat, bisa merasakan sakit, bisa merasakan panas, dan merasakan dingin. Namun, di antara berbagai macam fungsinya tadi, kulit ini juga bisa mengalami yang namanya luka. Jadi nggak hanya hati aja, kulit pun bisa mengalami luka. Baik itu luka goresan, lecet karena jatuh, atau memar, dan lain-lain. Saya yakin semua orang yang nonton video ini, walaupun ada yang tidak nonton, pasti pernah terluka bagian kulitnya. Dalam hal merawat luka, penting untuk mempertahankan luka dalam kondisi lembab. Apakah benar demikian? Apakah hal tersebut dapat mempercepat proses penyembuhan luka atau justru memperparahnya? Oke, ada yang jawab mungkin dalam kondisi harus lembab atau kering lebih baik, atau juga kering asalkan bersih. Apakah itu? Jawabannya adalah kondisi lembab. Kenapa? Karena dari hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa migrasi epidermal pada luka superficial lebih cepat dan efektif terjadi pada suasana luka yang lembab daripada kering. Udah lihat video ini belum? Jadi, ini tayangan video timelapse proses penyembuhan luka setiap harinya. Secara umum, proses penyembuhan luka dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pembekuan darah atau hemostasis. Fase hemostasis muncul saat cedera terjadi dan merupakan respon pertama dari tubuh. Luka menyebabkan darah dan cairan lain keluar dari tubuh. Tubuh lalu merespons dengan mencoba menghentikan aliran darah ini. Pembuluh darah yang terkena akan menyempit untuk mengurangi aliran darah. Beberapa penelitian mencatat trombosit dalam darah mulai menggumpal di dekat luka terbuka, membentuk jaringan fibrin. Sel darah itu lalu akan mengentalkan darah di area sekitar untuk membantu menghentikan perdarahan. Gumpalan yang baru terbentuk ini juga mencegah kuman masuk ke tubuh, juga mengembalikan fungsi kulit, menghalangi kotoran, dan agen berpotensi infeksius lainnya sehingga penyembuhan dapat dimulai. Trombosit kemudian melepaskan bahan kimia yang mengingatkan sel di sekitarnya untuk memulai proses selanjutnya dan menyembuhkan luka. Tahap selanjutnya adalah peradangan atau inflamasi, di mana area luka terasa nyeri dan menjadi hangat, memerah, dan membengkak. Peradangan ini bisa mengganggu fungsi organ yang terluka. Pada tahap inflamasi, sel darah putih akan menghancurkan kuman di area luka. Hal ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah infeksi. Sel darah putih juga memproduksi senyawa kimia yang dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya, sel-sel kulit baru akan tumbuh dan menutup luka. Tahap ketiga yaitu proliferasi. Dalam fase ini, penyembuhan luka terjadi saat luka sudah stabil. Fokus tubuh selama tahap ini adalah menutup luka, membuat jaringan baru, dan memperbaiki pembuluh darah yang rusak di area tersebut. Ini terjadi dalam 4 proses berbeda. Pertama, epitelisasi, yaitu proses pembuatan jaringan kulit baru di berbagai lapisan kulit yang rusak. Kedua, angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru di area penyembuhan luka.
ketiga, pembentukan kolagen, yaitu pembentukan kekuatan di jaringan luka. Dan keempat, kontraksi, yaitu penyempitan ukuran dan penutupan. Tahap keempat yaitu penguatan jaringan atau renovasi. Ini adalah tahap terakhir dari proses penyembuhan luka yang berlangsung sejak 2 minggu setelah terluka hingga bertahun-tahun. Pada tahap ini, tubuh berusaha untuk mengembalikan struktur yang rusak kembali seperti sedia kala. Semakin lama bekas luka akan berangsur-angsur memudar. Luka yang sembuh sempurna dapat memiliki kekuatan yang sama dengan kulit normal, namun luka yang membentuk jaringan parut memiliki sekitar 80% kekuatan kulit normal karena perbedaan struktur jaringannya. Itulah 4 tahap dalam proses penyembuhan luka setiap harinya. Saya mau ngebocorin kesalahan beberapa orang Indonesia yang masih mikir kalau rawat luka itu harus kering. Ada salah satu studi nih di tahun 2019. Luka yang dikasih salep dengan plester penyembuhannya lebih bagus dibandingkan dengan yang dirawat kering aja. Jadi, teori yang benar itu sebenarnya rawat luka harus dalam kondisi yang lembab, bukan kering atau bukan basah juga. Salep yang dipakai di studi itu tuh memiliki kandungan gliserin, patenol, dan petroleum. Di Indonesia, ini contoh salep luka yang ada. Kalau dilihat dari komposisinya, memiliki kandungan patenol dan juga petroleum jelly. Dengan komposisi yang kebanyakan memang pelembab, dapat mempercepat sampai 2 kali lebih cepat dan mencegah terjadinya jaringan parut. Lalu, bagaimana prosedur perawatan luka terbuka secara mandiri? Yuk, kita simak langkah-langkahnya di video berikut ini. Di video tadi itu merupakan langkah pertama dari prosedur perawatan luka ketika mendapati luka baru. Dan di video selanjutnya merupakan prosedur perawatan luka ketika luka sudah mengering. Yuk kita simak lagi videonya. Kesimpulan dari video edukasi ini, jadi ketika kita melakukan perawatan luka secara mandiri di rumah, pastikan menggunakan prinsip aseptik dan steril. Ingat itu, karena kalau luka dibiarkan kering dan dibuka, bakalan kena debu dan kotoran yang dikirakan infeksi dan penyembuhannya jadi lebih lama. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan buat Anda semua, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jadi, Anda semua bisa merawat dan cegah infeksi pada luka dengan mudah di rumah. Apabila ada keluhan lebih lanjut pada luka, segera periksakan dan konsultasi dengan dokter.